Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Hanya Kesadaran. Topik video kali ini mungkin bisa membuat banyak orang mengingat jika ada yang menjadi korban dari tingkah laku orang-orang narsistik atau yang biasa kita sebut narcissistic personality disorder. Jadi mungkin untuk yang baru pertama kali, saya izin memperkenalkan diri dulu untuk membahas sebuah narsistik. Mungkin Anda harus percaya dulu. Nama saya Fernando Prilian Adam. Saya merupakan hipnoterapis, punya sertifikasi dan juga membuka tempat praktik. Jadi saya punya kemampuan, keilmuan, dan kapasitas untuk menjelaskan sebuah fenomena yang terjadi terhadap sikap, perilaku, maupun pemikiran, ataupun kalau sekarang kita bahas dari wilayah kesadaran. Yang sekarang akan kita bahas sebenarnya lebih diutamakan dari sisi kesadaran. Hanya 3 pertanyaan yang akan dijawab di video kali ini. Yang pertama adalah latar belakang. Kenapa NPD bisa ada? Atau kenapa sih orang bisa jadi narsistik? Itu. Yang kedua, pengaruh, dampak orang-orang NPD bisa lakukan. Jadi kerusakan apa yang terjadi ketika orang-orang NPD ini mentargetkan korbannya. Yang ketiga, kalau mau lepas dari jeratan orang-orang NPD, apa solusinya? Baik, yang pertama adalah sekarang kita bahas why. Kenapa mereka bisa ada? Yang pertama, coba kita bersyukur dulu sekarang, terima dulu dari semesta. Kadang ini memang sulit dan menyakitkan, tapi terima kasih dulu kalau kalian dipertemukan dengan orang-orang NPD. Nanti di akhir saya ungkapkan alasannya kenapa. Kalau yang menonton ini orang NPD mungkin bisa jadi tidak sadar, tapi kalau Anda korbannya bisa penasaran kenapa orang-orang NPD bisa ada. Pertama, ini karena sistem, karena lingkungan. Yang lebih tepatnya karena vibrasi rendah. Karena kita bahas dari kesadaran berarti ada frekuensi dan vibrasi, state of being-nya. Vibrasi yang rendah. Nah, dari sini banyak sekali aspek yang mendukung dia akhirnya membentuk seorang NPD ini menjadi karakter yang dia sekarang. Jadi dia memiliki rasa kekurangan yang sangat pekat dan tidak pernah diproses, dan dia tidak sadari. Mungkin dari kecil dia mengalami abuse, trauma, drama, dogma yang menimbulkan karma. Tapi yang paling penting adalah saking dia memiliki rasa kekurangan, otomatis seluruh aktivitas hidupnya akan menjadi 1, pelarian, 2, pelampiasan, 3, penekanan kepada orang-orang yang menjadi korbannya. Ya kan? Jadi seluruh hidup dia jadi pelarian. Entah menyakiti orang lain, mencari supply, ya, karena dia ingin melarikan diri dari rasa kekurangannya itu tanpa dia sadari. Dia mungkin merasa enjoy, merasa senang, merasa bahagia, tapi sebenarnya itu hanyalah permukaan untuk menutupi identitas apatis yang dia punya. Akhirnya dia lampiaskan dan dia tekan ke orang-orang yang menjadi korbannya. Entah itu dari sisi material, keuangan, eksistensi, identitasnya yang menjadi korbannya selalu dimanipulasi. Nah, kita sekarang ke topik yang keduanya, bahwa pengaruhnya ini yang merusak karena dia memiliki rasa kekurangan yang tidak pernah diproses, yang akhirnya membuat dia menjadi seorang narcissistic personality disorder ini. Maka otomatis dia akan menimbulkan trauma baru, korban baru, dendam baru kepada orang-orang yang menjadi korbannya. Dan yang menjadi korban belum tentu sadar nih orang luar biasa zolimnya gitu. Sampai akhirnya membuat orang yang menjadi korbannya terbiasa toksik.
Dan ini bahaya, menimbulkan kerusakan yang tanpa sadar, pelan-pelan. Kalau ini digunakan untuk banyak orang dan ternyata kita tanpa sadar juga mengalami hal yang demikian, masyarakat kita, society kita menjadi orang-orang yang toksik. Dan ini parah banget, frekuensi dan vibrasinya sangat rendah. Bagaimana kita bisa menuju kesadaran yang lebih tinggi lagi, vibrasi yang nyaman, keberlimpahan, sementara kita masih menyimpan dan tidak sadar punya seluruh bagasi pendaman emosi. Nah, ini bahaya sekali kan? Makanya ini menjadi concern atau perhatian kita bersama dalam kesadaran. Yang ketiga, berarti sekarang kita tinggal melihat bagaimana solusinya agar orang-orang yang menjadi korbannya atau ingin lepas dari jeratan NPD. Syukur bagi yang nonton ini mungkin NPD, bisa taubat, bisa sadar. Tapi kalau enggak, saya hanya ingin berbicara kepada yang pernah mengalami menjadi korban. Bersyukur karena inilah titik utama awal kebangkitan spiritualnya kalian. Kenapa? Karena kalian telah mengalami proses hujanan, pokoknya selalu bertubi-tubi dari frekuensi orang-orang yang rendah NPD ini, agar kalian bisa sadar dan naik ke vibrasi yang tinggi. Itu sebenarnya rasa syukurnya. Nah, untuk lepas secara nyata, kalian harus menerima dulu keadaan dan kondisi sekarang, walaupun menjadi korban NPD. Nanti setelah kalian sadar, identitas korban kalian itu lepas, hilang, netral. Prosesnya adalah syukuri dan netralisir pendamannya. Jika kesulitan untuk bagaimana caranya, kan aku dendam, kan aku sakit hati, kesumat sampai mati. Nah, kalian bisa tonton video saya sebelumnya, banyak sekali untuk bisa meningkatkan kesadaran dan vibrasi yang tinggi. Untuk akhirnya kita menerima keberlimpahan, lepas dari jeratan orang NPD, dan menuju kemuliaan kesadaran kita untuk kehidupan yang benar-benar luar biasa dan positif. Jadi itu ya, bersyukur dulu, terima, karena mungkin kita merasa jadi korban dan frekuensinya masih sama, walaupun memang bukan pelaku, tapi frekuensi kita berada dalam frekuensi yang selaras bertemu dengan orang-orang narsistik. Semoga ini membantu. Silahkan naikkan kesadaran Anda. Kalau ada pertanyaan, komentar. Dan selamat mengalami kenaikan kesadaran dan spiritual. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.